Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala marbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suami Angkuh, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih dan so just try to keep up with me. Aura tidak tahu harus berkata apa lagi saat mendengar ucapan dari kakek. Ingin rasanya dia memberitahu tentang niat perceraiannya dengan Leo. Hanya saja Aura bingung harus mulai dari mana. Namun dengan cepat Leo tahu apa yang sedang ingin dilakukan oleh Aura. Sehingga Leo pun merampas tangan Aura dengan begitu keras sebelum dia bisa membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu pada kakek. Leo pun menatap kakek dengan dalam. Kami tahu, Kek. Kami tidak akan mengecewakan kakek lagi. Kakek harus banyak istirahat. Sekarang aku dan Aura harus pergi dulu. Tapi kami akan segera kembali lagi untuk menjenguk kakek. Oke? Oke, nak, jawab kakek Aditya menyetujui. Kakek Aditya juga merasa dia perlu untuk tidur, sehingga dia melambaikan tangannya untuk membiarkan Leo dan Aura pergi. Kalian harus lebih peduli lagi terhadap satu sama lain, agar kakek bisa segera melihat cicit kakek lahir ke dunia ini. Pesan kakek Aditya pada Leo dan Aura. Sebuah senyuman terbit di wajahnya yang begitu lelah setelah mengucapkan kata-kata itu. Aura membuka mulutnya berniat untuk mengatakan sesuatu kepada kakek. Namun Leo segera meraih tangannya dan menariknya keluar dari bangsal. Aura melepaskan cengkraman Leo setelah mereka keluar dari rumah sakit. Mengapa kamu harus mengucapkan kata-kata itu lagi pada kakek barusan? Kamu lupa kalau kita akan bercerai? Bentak Aura dengan penuh emosi. Aura sama sekali tidak mengerti mengapa Leo memberikan harapan kepada kakek Aditya seperti itu. Mereka akan segera berpisah dan memiliki anak bersama adalah suatu hal yang sangat mustahil bagi Aura. Leo membalikkan badannya untuk menghadap ke arah Aura dengan mata yang dipenuhi dengan amarah. Apakah kamu benar-benar berpikir untuk membiarkan kakek tahu tentang perceraian kita? Apa kamu benar-benar orang yang sekejam itu, Aura? Bukankah kakek sudah memperlakukanmu seperti cucunya sendiri selama ini? Cecar Leo dengan banyak pertanyaan kepada Aura. Gadis itu masih terdiam tanpa menanggapi pertanyaan dari Leo. Kakek baru saja selamat dari operasinya dengan susah payah dia mempertahankan hidupnya. Apakah kamu benar-benar ingin memberitahu kakek bahwa pernikahan kita telah berakhir saat beliau berada dalam kondisi lemah seperti saat ini? Apakah kamu ingin kakek meninggal dengan cepat karena merasa marah dan kecewa dengan pernikahan kita yang gagal? Tanya Leo melanjutkan dengan penuh emosi dan juga penyesalan terhadap sikap yang diambil oleh Aura. Aura berusaha membuka mulutnya tetapi tidak ada sepatah kata pun yang bisa dia keluarkan saat ini. Hingga beberapa saat dia terdiam. Dia malah lebih memundurkan langkahnya. Baiklah kalau memang seperti itu. Tetapi kita akan tetap bercerai. Aku telah mengambil keputusan tentang itu mentang-mentang, dan tidak ada yang dapat kamu lakukan untuk mengubahnya seenak jidatmu. Kita tidak akan memberitahu kakek tentang perceraian kita sekarang, tetapi kita akan memberitahu kakek setelah beliau kembali pulih. Kau benar, kakek telah bersikap sangat baik kepadaku dan kakek akan selalu menjadi keluargaku sampai kapanpun. Meskipun kita sudah tidak bersama lagi, karena aku masih ingin bisa melihat kakek di masa depan. Kamu, Leo menggerakkan giginya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Aura akan begitu bertekad menceraikannya. Tidak ada seorang pun yang pernah berani menolaknya selama ia hidup. Ini adalah kali pertama dan Aura lah yang berani menolaknya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih saat memikirkan hal ini. Meskipun dia tidak tahu perasaannya yang sebenarnya adalah Aura, dia pun hanya manusia biasa yang juga bisa merasakan sedih karena kehilangan. Waktu 4 tahun juga bukan waktu yang singkat untuk Leo hidup bersama dengan Aura. Sikap cueknya juga selalu menangkap perhatian dari Aura yang selalu ada untuknya setiap hari. Leo dengan cepat berusaha untuk bersikap tenang di depan Aura.
Apakah menurutmu kakek mudah tertipu hanya dengan pura-pura di hadapannya? Keinginan terbesar kakek selama ini adalah menyaksikan kelahiran cicitnya. Itu artinya kita harus berusaha untuk terus bersama. Ucap Leo sudah tenang. Kemudian Leo terdiam untuk beberapa saat. Ingat Aura, kakek selalu bersikap baik kepadamu selama ini. Leo terlihat seperti masih ingin memiliki bayi dengan Aura. Akan tetapi, aku tidak akan pernah melahirkan bayimu, Leo. Sentak Aura menolak begitu keras. Leo mengalihkan pandangannya. Dia tidak ingin menunjukkan sikap dingin dan tatapan penuh amarahnya kepada Aura lagi. Dia berniat akan berusaha untuk mengembalikan Aura seperti dulu lagi. Baginya Aura adalah kebahagiaan untuknya dan kakek Aditya. Dia tidak ingin kakeknya mengalami kehilangan seperti saat dia kehilangan Ruli. Pikirkan baik-baik Aura. Aku akan memberikanmu waktu. Ucap Leo berlalu meninggalkan Aura tanpa menoleh sedikit pun. Aura terduduk lemas di parkiran rumah sakit. Entah dari mana dia mendapatkan keberanian melawan keputusan Leo. Dulu dia selalu mengatakan iya dan iya saja untuk semua keinginan Leo dan keluarga Aditya. Tetapi saat ini dia seperti mendapatkan kekuatan yang keluar dari dalam dirinya. Aura menangis sembari terduduk. Sakit sekali rasanya menolak pria yang sangat dia cintai selama ini. Aura memang merasa jika dengan penolakan terhadap Leo akan membuat hatinya terasa lebih sakit. Hanya saja kembali lagi dengan sikap Leo yang selama 4 tahun ini tidak ada perubahan dan juga hubungannya bersama dengan dia membuat Aura harus mengundurkan niatnya. Aura kembali bangun dan menghapus air matanya dengan kasar. Gadis itu langsung memesan taksi online yang langsung mengantarkannya menuju ke apartemen miliknya. Sepanjang perjalanan dia hanya diam saja memikirkan bagaimana caranya untuk mengatakan segalanya kepada kakek. Aura ingin sekali terbebas dari jeratan Leo. Dia ingin hidup bebas dan tidak mau lagi memikirkan tentang cintanya selama ini yang terlalu bodoh. Sedangkan di sisi lain, Leo terus saja memperhatikan Aura sampai gadis itu masuk ke dalam taksi online. Bahkan Leo mengikuti kemana Aura akan pergi, hingga dia tahu jika Aura kembali tinggal di apartemen yang satu tempat dengan Claudia. Mengingat tentang Claudia, Leo merasa menyesal karena pernah mencintai gadis kotor itu. Leo kembali mengingat kejadian semalam di mana dia memergoki Claudia sedang bersama dengan lelaki lain. Leo semakin semangat untuk kembali mengejar Aura yang sudah memilih untuk meninggalkan dirinya. Aku tidak akan menceraikanmu, Aura. Ucap Leo penuh percaya diri dan keyakinan yang dapat terlihat dari tatapannya saat dia melihat Aura sudah masuk ke dalam taksi. Aura pulang ke apartemen miliknya setelah pertemuannya dengan kakek Aditya di rumah sakit. Gadis itu memilih untuk tidak kembali ke kantor. Alasannya tentu karena dia sudah tidak fokus kerja lagi. Saat ini pikirannya terus diselimuti oleh ucapan kakek Aditya. Aura membaringkan dirinya di atas sofa sembari menatap langit-langit apartemennya. Bagaimana ini? Apa aku harus membatalkan surat perceraian itu? Kenapa semua ini menjadi sangat rumit? Aura menutup matanya dan terlelap dengan seluruh beban pikirannya. Di sisi lain, Leo dibuat frustasi dengan sikap Aura yang begitu berbeda dibandingkan dengan sikapnya sebelum dia meninggalkan rumah. Butuh saran gak, bos? Tanya Jennifer yang melihat wajah Leo yang sedang murung. Leo menegakkan duduknya dan menatap Jennifer. Kamu tahu apa yang sedang saya pikirkan? Tentang perubahan sikap Aura kan? Benar sekali. Saran apa yang kau maksud itu? Berubahlah, bos. Kasihan Aura. Dia istrimu, tapi tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang tulus selama 4 tahun lamanya kalian menikah. Bahkan tidak ada yang mengenalinya sebagai istrimu. Leo nampak berpikir. Wajahnya semakin murung. Mungkin saja dia mulai sadar jika tidak ada yang bisa dia lakukan selain membuat Aura kembali padanya seperti dulu. Apa yang harus saya lakukan? Apakah bos tidak mencintai Aura? Tanya Jennifer terlebih dahulu. Leo menunduk, dia bingung dengan perasaannya saat ini. Entah dia mencintai Aura ataupun tidak, dia pun tidak tahu dengan jelas. Saya tidak tahu.
Tidak tahu belum tentu tidak mencintai kan? Ya seperti itulah. Aku akan membantu bos untuk bisa dekat lagi dengan Aura. Benarkah? Tentu saja. Terima kasih Jen. Saya pastikan tidak akan menyanyiakan Aura lagi. Tapi Jennifer nampak berpikir sejenak, membuat Leo mengerutkan keningnya. Dia takut jika Jennifer akan berubah pikiran. Apa Jen? Jangan membuatku takut. Bagaimana dengan Claudia? Bukankah bos masih memiliki hubungan dengannya? Leo menggeleng dengan cepat. Saya sudah memutuskan hubungan dengan Claudia. Bahkan saya sudah tidak ingin melihat wajah perempuan itu lagi. Jawabnya masih menyimpan dendam di hatinya. Jennifer memicingkan matanya menatap pada Leo. Memangnya apa yang sudah terjadi? Maaf nih, kalau aku terlalu kepo karena memang aku harus mengetahuinya. Ujarnya menggunakan kesempatan ini untuk mengetahui kelanjutan hubungan antara Leo dan Claudia. Leo mulai menceritakan kronologi kejadian saat dia pergi ke bar bersama dengan teman-temannya, di mana dia bertemu dengan Claudia sedang bersama dengan pria lain. Jennifer mengangguk mengerti. Dia sangat paham betul bagaimana rasa kecewa Leo pada Claudia. Dia juga tahu bagaimana pengorbanan Leo selama ini untuk mempertahankan Claudia agar bisa diterima di keluarga Aditya. Seharusnya Anda bisa mengetahui hal ini sejak lama, ujar Jennifer yang memang sudah tahu sejak awal bagaimana asli dari Claudia sebenarnya. Apa maksudmu, Jen? Aku sudah tahu bagaimana sifat Claudia dan bagaimana kelakuannya saat di luar. Dia bermain dengan pria lain bukan hanya di Indonesia, tetapi di Amsterdam juga. Benarkah? Jennifer mengangguk. Sejak pernikahan Anda dengan Aura, aku bersama Aura menyewa seseorang untuk mengetahui latar belakang Claudia yang sebenarnya dan bagaimana kelakuan gaya wanita itu di luar. Dan ternyata apa yang Anda lihat sekarang itulah yang kami ketahui dan juga lihat secara langsung saat Claudia mulai balik ke Indonesia. Itulah salah satu alasan kenapa Aura tetap bertahan dengan Anda selama 4 tahun. Karena dia berpikir, jika Anda mengetahui kelakuan Claudia yang sebenarnya, maka Anda akan langsung meninggalkan Claudia. Aura tidak ingin Anda terpuruk sendirian. Sudah lama Aura menunggu hal ini diketahui oleh Anda, bos. Kenapa kalian tidak ada yang pernah memberitahuku? Aku sudah coba pernah menasihati Anda, tetapi Anda pun tidak mendengarnya. Bahkan Anda selalu membela Claudia. Leo nampak berpikir sejenak. Apa yang dikatakan oleh Jennifer benar adanya. Memang beberapa kali Jennifer selalu mengingatkan Leo untuk berhati-hati dan berhenti mendatangi Claudia di Amsterdam. Dan lebih parahnya lagi, dia sampai membawa Claudia pulang ke Indonesia. Percuma saya dan Aura mengatakan hal itu. Tentu saja, Claudia akan berusaha untuk mengelak biarpun kami memberikan bukti yang akurat kepada Anda. Lanjut Jennifer. Leo mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan oleh Jennifer. Saya benar-benar bodoh, Jen. Saya selalu merasa iba kepada Claudia yang sekarang hanya hidup sendiri. Anda hanya boleh bertindak selayaknya sebagai seorang sahabat untuk Claudia. Dia sekarang hidup sendiri bukan berarti Anda yang harus bertanggung jawab atas kehidupan yang ke depan. Karena Anda juga sudah memiliki istri. Seharusnya Anda bisa sadar hal itu sejak dulu. Setelah percakapan antara Jennifer dan Leo, Jennifer memutuskan untuk memberitahu Leo agar kembali bersatu dengan Aura. Meskipun dia tahu ini bukanlah hal yang mudah untuk Aura kembali menerima Leo dalam hidupnya. Apalagi sampai detik ini, Aura masih juga belum mencabut surat perjanjian perceraian yang sudah dia tanda tangani. Sepengetahuan Jennifer, Aura terus saja memaksa Leo untuk segera mendatangani surat perceraian itu. Jennifer yakin jika Aura memang benar-benar sudah sakit hati dan kecewa dengan calon mantan suaminya. Prah, aku ingin bertemu denganmu di restoran Pelangi. Temui aku pukul 3 sore di sana ya. Ada yang ingin aku bicarakan kepadamu. Penting. Jennifer mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Aura. Dia berpikir untuk mengambil tindakan cepat sebelum Aura semakin tekad dengan keputusannya untuk tetap bercerai. Dan tring, Aura yang sedang berada di kantor lagi menyelesaikan dan mengecek beberapa laporan dari restorannya harus menghentikan aktivitasnya karena ponselnya yang berbunyi. Dia pun tersenyum saat melihat nama Jennifer yang mengirimkan pesan kepadanya. Sudah beberapa hari dia tidak pernah bertemu dengan Jennifer.
Dia pun merindukan sahabatnya itu. Aura membaca pesan dari Jennifer. Dia mengerutkan dahinya karena baru kali ini Jennifer mengirimkannya pesan seserius ini. Bahkan Aura pun bingung hal penting apa yang akan dibicarakan oleh Jennifer. Karena selama 4 tahun berhubungan dengan Jennifer, tidak pernah sama sekali gadis itu menjadi begitu serius kepada Aura. Bahkan untuk membicarakan hubungannya dengan Revano saja, dia selalu bercanda jika membahasnya dengan Aura. Baiklah, aku akan menemuimu di sana. Aura pun langsung membalas pesan dari Jennifer. Kebetulan hari ini dia tidak memiliki banyak pekerjaan, sehingga dia bisa pulang lebih cepat dan bertemu dengan Jennifer di restoran Pelangi seperti yang diminta oleh gadis itu. Tepat 30 menit sebelum pukul 3 sore, Jennifer sudah berada di restoran Pelangi. Tentunya gadis itu tidak datang sendirian ke sana, melainkan dia datang bersama dengan Leo. Kenapa dia datang dengan Leo? Ya tentunya bukan dia yang akan bertemu dengan Aura, tetapi Leo lah yang sebenarnya akan bertemu langsung dengan Aura. Jennifer sudah kehabisan akal untuk mempertemukan mereka berdua. Hanya dengan cara ini Aura bisa bertemu dengan Leo. Karena Jennifer sudah beberapa kali meminta Aura untuk berbicara dengan Leo. Hanya saja gadis itu selalu menolak, dan Jennifer pun tidak bisa untuk memaksa Aura lebih dalam lagi. Kau yakin ini akan berhasil? Tanya Leo merasa ragu. Dia takut jika Aura akan marah padanya dan semakin membenci dirinya. Jika hal itu terjadi, tentunya dia semakin sulit untuk kembali kepada Aura. Semalaman penuh Leo terus memikirkan tentang Aura dan meyakinkan perasaannya kepada Aura. Sejak memikirkannya semalam penuh, Leo pun mendapatkan jawaban yang selama ini diinginkan oleh Aura. Pria itu benar-benar jatuh cinta kepada Aura. Hanya saja selama ini dia tidak pernah menyadarinya atau benar-benar mau untuk mengakuinya, karena masih ada Claudia yang berada di sekitarnya. Saya yakin Aura pasti tidak akan marah kepadamu, ucap Jennifer penuh percaya diri. Padahal dalam hatinya dia juga merasa ragu-ragu, karena Aura yang sekarang lebih sedikit keras kepala dibandingkan dengan Aura yang dulu. Itu Aura datang. Saya pergi dulu. Pamit Jennifer segera pergi, keberadaannya tidak diketahui oleh Aura. Aura memasuki restoran Pelangi sembari celingak-celinguk untuk mencari keberadaan Jennifer, yang katanya gadis itu sudah tiba lebih dulu di sana. Aura, panggil Leo dan berjalan menghampiri gadis itu. Aura terdiam sejenak. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Aura ketus sembari berbisik. Untuk menemuimu, Aura, jawab Leo tersenyum. Pria itu langsung menggenggam tangan Aura dan membawanya duduk di kursi yang sudah dia sediakan. Silakan Princess. Lirih Leo bertingkah begitu romantis. Aura masih terdiam sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Leo. Tiba-tiba saja pria itu berubah menjadi sangat baik dan juga begitu perhatian padanya. Leo memakaikan serbet dan terus tersenyum pada Aura. Jennifer yang mengawasi dari kejauhan mengulum senyum karena dia merasa rencananya kali ini akan berhasil. Leo menaikkan tangannya satu sebagai tanda dia memanggil seorang pelayan. Seorang pelayan pria datang membawakan sebuah menu yang sudah diberikan oleh Leo, makanan kesukaan Aura. Meskipun selama ini dia terlihat sangat cuek dan tidak memperdulikan Aura, Leo sangat tahu apa yang disenangi oleh Aura. Hanya saja selama ini dia tidak pernah mau memperlihatkannya. Gak usah repot-repot. Saya kesini untuk bertemu dengan Jennifer, bukan bertemu denganmu. Ketus Aura yang tidak menampakkan wajah bahagia setelah diperhatikan oleh Leo. Leo terdiam sejenak sembari menghela nafas pelan. Dia berusaha untuk bersabar dalam menghadapi sikap Aura yang semakin hari semakin dingin padanya. Dingin, tetapi tidak kejam. Oke, lanjut. Jennifer gak ada di sini. Percuma kamu nyari dia. Jelas Leo yang jujur karena merasa bersalah jika membohongi Aura. Aura melebarkan matanya. Maksudnya? Iya, aku yang meminta Jennifer untuk menghubungimu agar bisa bertemu denganmu langsung. Aura berdiri dan menggebrak meja dan brak. Buat apa kayak gini? Sejak awal aku sudah bilang gak mau ketemu sama kamu selain di pengadilan agama. Ketus Aura beranjak pergi. Aura, tunggu! Leo terus berusaha untuk menahan Aura agar gadis itu tidak pergi meninggalkannya. Hentikan semua ini, Leo. Kita sudah tidak akan pernah bersama, sentak Aura. Cepat tanda tangan surat cerai itu. Tekan Aura dan masuk ke dalam mobil. Leo terdiam, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menahan Aura agar tidak pergi meninggalkannya. Dan tek. Sabar ya bos,
Lirik Jennifer muncul untuk memberikan semangat kepada Leo. Leo menghela nafas kasar. Sepertinya aku sudah tidak bisa lagi kembali kepada Aura, ucapnya yang sudah mulai menyerah. Saya tidak memiliki hak untuk menahan Anda, bos. Tetapi pikirkan kembali dan ikuti kata hati Anda. Leo mengangguk. Saya permisi. Jennifer mengiyakan memberikan waktu untuk bosnya sendiri. Setelah kepergian Leo, Jennifer menghela nafas kasar. Kenapa kau begitu keras kepala sih, Aura? Lirik Jennifer. Pasalnya dia sangat tahu bahwa Aura sangat mencintai Leo. Hanya entah kenapa gadis itu semakin nekat untuk tetap bercerai. Leo melajukan mobilnya langsung menuju ke rumah sakit. Dan cerit, sesamanya di rumah sakit dia langsung berjalan menyusuri koridor menuju ke ruangan perawatan VVIP di mana kakek Aditya berada. Selamat sore, kek. Sapa Leo berusaha untuk tersenyum di depan wajah kakeknya. Kakek Aditya begitu bahagia, terlihat dari raut wajahnya. Sendirian saja, nak. Istrimu mana? Kakek merindukannya, tanya kakek Aditya yang membuat Leo semakin mengingat permintaan Aura. Leo menutup matanya sebentar kemudian menatap kakeknya dengan dalam. Aura sedang sibuk, kek. Mungkin nanti dia akan kesini untuk menjengukmu, jelas Leo. Leo masih tidak bisa menceritakan bagaimana retaknya hubungan rumah tangganya dengan Aura saat ini. Mengingat kondisi kakek Aditya yang masih lemah dan tidak boleh dibebani oleh banyak pikiran. Maafkan Leo, kek. Batin Leo dalam hati. Leo menggenggam tangan kakek Aditya dan menelungkupkan wajahnya tepat di samping tangan kakeknya. Dia benar-benar menyesal karena sudah menyanyiakan istrinya selama ini. Semakin hari Leo semakin sulit untuk bertemu dengan Aura. Bukan karena ingin meminta kembali Aura untuk tinggal kembali bersamanya. Hanya saja kakek Aditya terus mencari Aura yang tak juga kunjung datang untuk menjenguknya. Bahkan kondisi kakek Aditya semakin lemah. Kakek jangan terlalu pikirkan Aura. Aku dan dia sedang ada di dalam proyek yang besar. Itulah kenapa dia tidak bisa untuk datang untuk mengunjungi kakek di sini. Jelas Leo berusaha untuk menenangkan kakeknya. Berhenti menutupi semuanya dari kakek, bantah kakek Aditya. Leo melebarkan matanya dan jantungnya terasa berdetak begitu cepat. Maksud kakek apa? Tanya Leo yang berusaha untuk menenangkan dirinya agar tidak terlihat gugup. Kakek Aditya menghela nafas dan menatap dalam Leo. Kakek tahu jika istrimu sudah melayangkan surat perceraian kepadamu. Jangan tutupi apapun sama kakek, jelas kakek Aditya. Semenjak kedatangan Leo dan Aura bersama di rumah sakit, kakek Aditya sudah merasakan ada hal yang berbeda di antara keduanya. Sehingga dia meminta orang kepercayaannya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di antara Leo dan Aura. Awalnya orang kepercayaannya pun tidak ingin memberitahukan apapun kepada kakek, karena dia takut akan membuat kondisi kakek semakin memburuk. Hanya saja kakek Aditya terus memohon agar tahu dengan permasalahan yang terjadi pada cucunya. Leo tersentak kaget mendengar pernyataan dari kakek Aditya yang ternyata mengetahui retaknya rumah tangganya yang selama ini dia tutupi. Leo mendekati kakek Aditya dan terduduk. Kakek tahu dari mana? Tanya Leo dengan terbata-bata. Kamu tahu kakek seperti apa? Kenapa kamu tidak bicara sejak awal? Terus sekarang di mana Aura? Leo menggelengkan kepalanya. Bahkan jika ditanya di mana keberadaan Aura pun dia tidak tahu, karena Aura benar-benar hilang dan tidak memberinya kabar sama sekali. Bahkan gadis itu tidak pernah datang lagi ke restorannya dan menyerahkan seluruh pekerjaannya kepada asisten pribadinya. Asisten pribadinya pun tidak tahu di mana keberadaannya Aura. Begitupun dengan Jessica yang berusaha untuk menghubungi gadis itu. Hanya saja dia pun tidak direspon. Jennifer kali ini jadi Jessica lagi. Entahlah. Apa keputusanmu sekarang? Tanya kakak Aditya yang juga merasa kasihan melihat Leo yang begitu hancur setelah kepergian Aura. Leo menggeleng. Bahkan aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Aku sudah berusaha untuk memperbaiki hubunganku dengan Aura. Hanya saja dia begitu sulit memaafkanku.
Aku tahu selama 4 tahun ini aku telah banyak menyakiti hatinya. Jadi wajar jika dia meminta cerai kepadaku. Lanjut Leo dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kakek Aditya mengerti apa yang dirasakan oleh Leo. Dia juga tidak bisa lagi memaksa Aura untuk bersama dengan cucunya, karena Aura juga berhak memilih kebahagiaannya sendiri. Apalagi dia sudah bersama cukup lama selama 4 tahun, mempertahankan cinta dan rumah tangganya. Di saat kita kehilangan, disitulah kita baru merasa bahwa orang yang selama ini mencintai kita itu sangatlah berarti, ucap Aditya sembari memandang langit-langit ruang perawatan. Leo mengangguk membenarkan apa yang dikatakan oleh kakeknya. Selama ini dia selalu mengajukan Aura karena berpikiran jika gadis itu tidak akan pernah pergi untuk meninggalkannya. Tetapi di saat Aura sudah tidak lagi tinggal bersamanya dan lebih memilih untuk hidup sendiri, justru itu yang membuat Leo tersadar dan bahkan menyerahkan dirinya sendiri atas retaknya rumah tangga. Leo menyayangi Aura, Kek. Hanya saja Leo tidak bisa memaksanya untuk tetap tinggal. Mungkin dengan cara Leo, tanda tangan surat perceraian itu bisa mengembalikan kebaikan Aura yang selama ini telah hilang selama 4 tahun. Lirih Leo dengan nafas dalam. Mengucapkan perceraian saja membuat hatinya begitu sakit. Kakek Aditya mengangguk. Ikhlaskan saja. Mungkin ini sudah jalan dari Yang Maha Kuasa. Kalau kau mencintai Aura, biarkan dia bahagia dengan pilihannya sendiri. Leo mengangguk. Iya, Kek. Secepatnya Leo akan tanda tangan surat perceraian itu, agar Aura terbebas dan kembali lagi beraktivitas seperti dulu. Sabar ya, nak. Mungkin Aura bukan jodohmu. Di sisi lain, Aura sudah berada di sebuah kota yang sedari dulu ingin dia datangi bersama dengan suaminya. Kota di mana menyimpan banyak kenangan dirinya bersama ibunya semasa ibunya masih hidup. Gadis itu menangis di bawah pohon. Dia terus menangisi nasibnya yang begitu menyebalkan. Dia berusaha untuk menghindari Leo, yang dia yakini bisa melupakan pria itu dengan mudah. Apalagi setelah mengingat semua perkataan perlakuan Leo selama 4 tahun. Tetapi apa yang dibayangkan Aura tidaklah mudah untuk dijalani. Semakin dia berusaha untuk melupakan Leo, dia malah semakin mengingat pria itu dan membuat hatinya semakin sakit karena terus melawan rasa cintanya yang selama ini ada. Ponselnya terus saja berdering, tetapi dia tidak pernah mau menjawab panggilan dari siapapun, meskipun itu memang sangatlah penting. Aura hanya butuh waktu sendiri untuk menenangkan pikirannya dan berpikir dengan jernih. Apa jalan yang harus dia ambil setelah bercerai dengan Leo? Mungkin dia harus mengikhlaskan Leo dengan bersama wanita lain, meskipun dia tahu jika Leo dan Claudia sudah tidak lagi bersama karena gadis itu yang ketahuan berselingkuh. Tetapi informasi itu dia dapatkan dari Jennifer, bukan dari Leo yang mengklarifikasi langsung kepadanya. Sehingga Aura masih tidak begitu yakin jika Leo akan meninggalkan Claudia dengan begitu mudah, sama dengan dirinya yang begitu sulit untuk meninggalkan Leo. Sudah beberapa hari Aura tidak kembali ke apartemennya. Hingga hari ini dia mendapat kabar dari Jennifer bahwa kakek Aditya kondisinya semakin kritis. Aura pun dengan cepat melajukan mobilnya kembali ke kota tempat tinggalnya yang begitu banyak menyimpan kenangan buruk bersama dirinya dan suaminya. Sesampainya di sana, dia melihat Leo yang duduk dengan wajah yang begitu kusut tepat di depan ruang perawatan kakek Aditya. Leo, kakek mana? Tanya Aura. Leo hanya menuju ke ruang perawatan kakeknya yang berada tepat di depannya. Bahkan pria itu tidak menoleh sama sekali kepada Aura. Pria itu terlihat sangat kacau. Saat Aura akan melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruang perawatan, barulah Leo mengeluarkan suaranya. Ini adalah surat perceraian yang engkau berikan. Sudah aku tanda tangani. Leo mendekati Aura dan memberikan sebuah amplop coklat kepada gadis itu. Belum saja Aura berbicara, Leo langsung beranjak dari tempat itu dan meninggalkan koridor rumah sakit. Aura bisa melihat raut wajah Leo yang begitu kacau dan juga hancur. Perasaan pria itu sangat hancur saat ini, membuat Aura semakin sakit hati. Melihat pria yang sangat dia cintai sampai kacau seperti itu, Aura melihat amplop coklat yang sekarang sudah berada di tangannya.
Dia semakin bimbang untuk tetap bercerai ataupun membatalkan perceraian itu. Entah kenapa saat dia bertemu dengan Leo, rasa sakit hatinya justru hilang. Tetapi dia juga bertekad untuk tetap bercerai, akan bisa bebas seperti dulu. Ya Allah, berikan aku petunjuk-Mu, lirih Aura. Aura memasuki ruang perawatan dan dia mendapati kakek Aditya yang sedang terbaring sembari menatap langit-langit kamar. Kakek, lirih Aura mendekati kakek. Kakek menoleh kepadanya dan melebarkan tangannya bersiap untuk memeluk Aura. Gadis itu pun mengerti dan langsung menghambur ke dalam pelukan kakek Aditya. Aura tiba-tiba saja terisak di dalam pelukan sang kakek. Maafkan Aura, kek. Seharusnya Aura tidak begitu egois. Lirihnya penuh penyesalan. Kemarin dia hanya emosi saja, tetapi sekarang dia sadar bahwa pernikahannya memang harus tetap dipertahankan, karena masih ada cinta yang harus mereka pertahankan bersama. Jangan meminta maaf, nak. Kamu tidak salah. Maafkan kakek karena selama ini sudah memaksamu untuk tetap bertahan dengan Leo. Aura menggeleng. Aku sangat menyayangi Leo. Aku tidak ingin bercerai dengannya, kek. Aku hanya ingin dia melihatku sebagai istrinya dan memperlakukan selayaknya istri yang dia cintai, ungkap Aura. Kakek Aditya bisa merasakan bagaimana rasa sakit hati dari Aura yang terus berharap cinta dari suaminya. Leo juga mencintaimu. Hanya saja selama ini dia terlalu terkurung dengan rasa kasihan dari sahabatnya. Itulah kenapa sampai 4 tahun lamanya dia tidak menyadari bahwa dia sudah mencintaimu sejak lama. Jelas kakek Aditya. Aura mendongakkan kepalanya mencari kebohongan di mata sang kakek, tetapi dia sama sekali tidak menemukan itu. Jadi, Leo benar-benar mencintaiku? Kakek Aditya mengangguk. Ya. Di mana Leo sekarang? Aura menggeleng. Tadi dia memberikanku surat ini dan langsung pergi begitu saja. Aura memperlihatkan amplop coklat yang tadi diberikan Leo untuknya. Dengan cepat Aura mengeluarkan kertas dari amplop itu dan langsung merobeknya hingga menjadi serpihan yang begitu kecil. Aku tidak akan bercerai dengannya, kek. Aku akan membatalkan semua pengajuanku itu. Jelas Aura penuh dengan semangat. Kakek Aditya tersenyum bahagia. Kejar suamimu. Mungkin dia masih berada di taman. Aura mengangguk dan langsung berpamitan untuk meninggalkan kakek Aditya sebentar. Tanpa rasa ragu gadis itu langsung berlari menuju ke taman yang berada di samping rumah sakit. Aura menghentikan langkahnya saat dia melihat Leo sedang duduk menangis di salah satu kursi panjang yang berada di taman itu. Dia bisa melihat wajah sakit hati dan juga sedih dari suaminya dan plek. Aura berlari dan langsung memeluk Leo dari belakang. Jangan tinggalkan aku. Lirih Aura sudah menangis sesenggukan. Leo menghapus air matanya dan tersentak kaget saat melihat Aura sudah memeluknya sambil menangis. Kenapa kamu di sini? Aku tidak ingin bercerai denganmu. Leo mengulum senyum tipis. Dia mengelus rambut Aura. Jangan terpaksa. Aku mencintaimu dan mengikhlaskanmu jika tetap ingin bercerai denganku. Aura menggeleng. Aku tidak mau. Aku sudah merobek kertasnya. Leo melebarkan matanya tidak percaya. Apa aku sedang bermimpi sekarang? Aura menggeleng. Aku serius. Berjanjilah untuk tetap bersamaku. Leo mengangguk dan mengusap pipi Aura dengan lembut. Maafkan aku. Karena selama ini sudah menyakiti perasaanmu. Sudah cukup. Jangan dibahas lagi. Mari kita buka lembaran baru. Leo mengangguk dan langsung memeluk Aura dengan sangat erat. Dia tidak menyangka jika doanya selama ini terkabulkan. Hampir saja dia frustasi karena Aura ingin bercerai dengannya. Ayo masuk. Kakek sudah nungguin kita di dalam. Ajak Aura setelah puas bertukar pikiran bersama Leo di taman. Leo mengangguk dan menggandeng erat tangan Aura. Ini kali pertama dia memperlakukan Aura dengan sangat baik. Dan ceklek. Kalian sudah kembali? Tanya kakek menyunggingkan senyuman mekarnya. Aura mengangguk dengan cepat. Iya, kek. Aku dan Leo akan kembali bersama.
Alhamdulillah kakek senang mendengarnya. Leo, jaga istrimu dengan baik. Jangan buat dia sakit meski sedikit, pesan Adit pada cucunya. Iya kek. Leo pastikan Aura tidak akan merasakan kesedihan lagi. Leo mengelus pipi Aura dengan sayang. Aura begitu bahagia melihat suaminya dan menerima dan mencintainya seperti yang selama ini dia inginkan dan harapkan. Mengharapkan sesuatu itu tidak ada salahnya. Hanya tunggu waktunya saja, cepat atau lambat. Apapun yang kita harapkan, suatu saat akan terwujud atau digantikan dengan yang lebih baik. Dan kembalinya Leo dan Aura, maka cerita ini selesai. Aduh, ceritanya ternyata sudah tamat. Cuma sampai 4 part doang ya. Tapi ini menurut Mas Nara ceritanya yang cukup singkat dan lumayan epic lah. Dan bagaimana nih menurut kalian? Silakan tulis komentar di bawah. Dan seperti biasa ya, dari Mas Nara mohon maaf nih bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Mungkin nanti sore atau besok kali ya kita ganti cerita baru lagi. Ceritanya tentang apa Mas Nara belum tahu. Ya insya Allah kalau ada waktu nanti siang Mas Nara bisa upload. Kalau tidak ya mungkin besok kita ganti dengan cerita baru. Oke, seperti itu saja. Seperti biasa, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Sekali lagi dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya and see you. Ciao.